Nah, kenapa kita harus membangun sebuah arsitektur? Jawaban sederhananya yaitu untuk memecahkan masalah. Ada 4 tipikal problem yang dapat dipecahkan menggunakan arsitektur enterprise. Yang pertama yaitu competition, yang kedua yaitu strive for excellence, yang ketiga yaitu changing environment, dan yang terakhir adalah enhance business outcome. Untuk memahami bagaimana TOGAF dimanfaatkan dalam pembuatan arsitektur enterprise, kita akan lanjut ke fase yang pertama di dalam Architecture Development Method atau ADM, yaitu Preliminary Phase. Preliminary Phase merupakan aktivitas persiapan dan inisialisasi dalam pengembangan arsitektur enterprise. Bagian yang dihasilkan dari fase ini akan dijadikan rujukan untuk fase-fase selanjutnya. Goals dari fase ini yaitu mempersiapkan organisasi dalam melakukan proyek pengembangan arsitektur enterprise. Overview activities dari fase ini yaitu yang pertama mendefinisikan scope dari enterprise. Yang kedua yaitu melakukan pendefinisian architecture principle. Yang terakhir melakukan setup architecture repository. Aktivitas yang pertama yaitu develop organizational model. Di sini kita akan melihat struktur organisasi untuk mendapati unit mana yang mungkin terkena dampak dari business transformation. Di sini juga kita akan melakukan level of impact-nya. Terdapat 4 bagian level of impact yaitu core impact units, soft impact units, extended impact units, dan impacted communities. Dari penggambaran struktur organisasi tersebut, kita dapat melihat stakeholder yang berpartisipasi dalam pengembangan arsitektur enterprise. Yang selanjutnya yaitu mengukur maturity dari seluruh proses bisnis yang ada di dalam organisasi. Tujuan dari pengukuran ini yaitu menunjukkan proses-proses mana yang memiliki peluang untuk dilakukan improvisasi. Maturity level ini ditentukan berdasarkan proses ideal dari suatu proses bisnis, kemudian dibandingkan dengan proses bisnis yang sedang berjalan pada organisasi saat ini. Aktivitas yang kedua yaitu develop architecture principle. Architecture principle ini sebagai general rule yang digunakan untuk mencapai misi suatu organisasi. Terdapat 4 kategori dari architecture principle ini yaitu bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Template-nya yaitu seperti ini. Di sini ada nama. Nama adalah subjek dari architecture principle. Lalu yang kedua adalah statement. Statement ini berisikan pernyataan yang secara jelas mengkomunikasikan fundamental rule yang berlaku. Statement ini diharapkan tidak ambigu. Lalu rational. Rational merupakan business benefit dari suatu prinsipal. Yang terakhir adalah implication. Implication yaitu merupakan highlight requirement untuk IT ataupun bisnis yang akan dihasilkan oleh suatu prinsipal. Setelah tadi kita telah membahas business principle, kali ini kita akan membahas mengenai business goals dan business driver. Yang pertama adalah business goal. Business goal ini merupakan high level statement atau keinginan suatu organisasi terhadap adanya business transformation. Terdapat organization mission statement, yaitu misi organisasi yang dinyatakan oleh pihak House of Smith. Di sini pertama adalah menjadi fashion terbaik dan berkualitas. Dari statement tersebut dirumuskan business goals yaitu peningkatan kualitas produksi. Yang kedua adalah business driver.
Business driver merupakan suatu hal yang memotivasi pengembangan dari business goals. Salah satu business driver dari perusahaan House of Smith adalah competitive environment. Dengan adanya e-commerce atau marketplace digital yang menjual jenis clothing yang serupa, membuat organisasi House of Smith memikirkan inovasi dan strategi untuk tetap mempertahankan konsumennya. Di dalam setiap fase pengembangan arsitektur akan dihasilkan dokumen. Dokumen ini yang kemudian disebut sebagai deliverable. Nah, deliverable ini diproduksi sebagai tanda bahwa dokumen tersebut telah mendapatkan approval. Selain itu, dokumen itu juga digunakan sebagai referensi di tahap-tahap atau di fase-fase selanjutnya. Deliverable ini berisikan berbagai konten. Konten-konten yang ada di dalam deliverable ini adalah disebut dengan artefak. Jenis artefak ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, katalog. Katalog ini merupakan daftar building block. Yang kedua adalah matriks. Matriks ini menghubungkan relationship antar building block. Yang terakhir adalah diagram. Diagram merupakan simpelnya matriks dalam bentuk grafis. Nah, ini semua adalah tujuan dari dokumen architecture repository, yaitu untuk mengelola berbagai artefak dan deliverable yang ada di dalam setiap fase. Nah, yang selanjutnya yaitu dokumen Request of Architecture Work. Ini adalah dokumen yang dibuat oleh sponsor organization. Nah, sponsor organization ini mengirimkan dokumen ini kepada perusahaan arsitektur enterprise sebagai inisiasi dari keinginan mereka untuk melakukan pengembangan arsitektur enterprise. Setelah berkenalan sedikit tentang preliminary phase, kali ini kita akan lanjut melakukan studi kasus. Perusahaan yang digunakan untuk studi kasus kali ini yaitu perusahaan clothing House of Smith. House of Smith adalah sebuah perusahaan clothing yang menyediakan berbagai macam jenis pakaian kekinian dengan segmentasi pasarnya adalah pelajar. House of Smith melakukan produksi pakaian mereka sendiri, tetapi mereka melakukan kerjasama dengan vendor dalam proses sablon pakaiannya. Dalam suatu wawancara, pihak House of Smith pernah menyatakan bahwa House of Smith memiliki cita-cita untuk menjadi trendsetter di dunia fashion yang digemari oleh anak muda dengan harga yang terjangkau. Nah, fase yang selanjutnya yaitu phase A, architecture vision. Di sini kita akan melakukan inisialisasi pengembangan arsitektur. Nah, di tahap ini juga kita sudah mulai mengidentifikasi stakeholder yang terlibat. Tujuannya dari phase ini adalah mengetahui keinginan sponsor. Setelah itu kita mendapatkan approval sebelum kita lanjut ke tahap pengembangan di fase selanjutnya. Nah, ada beberapa hal yang dihasilkan di dalam tahap ini atau di dalam fase ini. Yang pertama adalah formal statement of architecture work. Jadi, dokumen ini adalah dokumen yang sudah disetujui atau mendapatkan approval dari sponsor organization. Dari approval ini menjadi sebuah dokumen kontrak yang membatasi atau mengarahkan bagaimana pengembangan arsitektur oleh tim arsitektur enterprise. Lalu selain itu ada deliverable yang dihasilkan dari phase ini. Yang pertama adalah architecture vision, yang kedua adalah communication plan, yang ketiga adalah dokumen business principle, goals and
driver yang sudah direvisi dan dikonfirmasi, lalu ada dokumen capability assessment, dan yang terakhir adalah dokumen statement of architecture work. Aktivitas pertama pada fase ini yaitu melakukan develop architecture vision. Yang pertama, kita akan melakukan identifikasi stakeholder yang terlibat dan masing-masing concern dari mereka. Stakeholder ini merupakan project stakeholder atau orang yang terdampak oleh pengembangan arsitektur. Biasanya stakeholder ini memiliki power atau interest terhadap sukses atau tidaknya pengembangan arsitektur. Setelah itu, buat daftar isu atau skenario bisnis yang harus dihadapi oleh perusahaan. Dari skenario-skenario tersebut dapat disimpulkan oleh sebuah problem statement, yaitu kasusnya untuk perusahaan House of Smith, problem statementnya sebagai berikut. Sistem bisnis dari House of Smith saat ini dirasa masih belum cukup baik. Meskipun sudah ada sistem pendataan untuk masing-masing toko, tetapi sistem pendataan tersebut masih belum terintegrasi secara otomatis dan harus dikirim setiap harinya dengan email atau media sosial pendukung yang dilakukan secara manual. Selanjutnya, tentukan change driver dari organisasi tersebut. Nah, change driver ini dapat kita dapatkan dari daftar stakeholder. Selanjutnya adalah pembuatan communication plan. Komunikasi yang efektif merupakan critical success factor dari pengembangan arsitektur. Bagaimana target informasi sampai ke stakeholder yang tepat. Aktivitas yang selanjutnya yaitu melakukan update atau konfirmasi ulang mengenai dokumen business principle, goals, and driver sebelum lanjut ke tahap yang selanjutnya. Aktivitas yang selanjutnya yaitu perform capability assessment. Di sini kita akan menentukan maturity dari bisnis, kemudian gap-nya antara baseline capability level dengan target capability level. Untuk setiap capability diidentifikasikan bagaimana strategi mitigasinya. Nah, setelah kita tahu di preliminary phase sebelumnya ada dokumen request of architecture work. Di fase ini ada dokumen yang serupa yaitu statement of architecture work. Jadi dokumen ini merupakan dokumen yang diselesaikan oleh tim pembuat arsitektur enterprise untuk dipropose kepada sponsor organization. Nah, tujuannya dokumen ini untuk mendapatkan approval dari sponsor organization sesuai dengan prosedur yang berlaku. Di dalam dokumen ini terdapat beberapa konten. Yang pertama yaitu menyatakan scope dari pembuatan arsitektur, kemudian stakeholder dan concern-nya, lalu communication plan-nya bagaimana, lalu acceptance kriterianya bagaimana, lalu high level project plan dan schedule dalam pembuatan arsitektur enterprise, dan yang terakhir tentu saja kolom approval dari sponsor organization. Nah, fase yang selanjutnya adalah fase B. Fase B yaitu business architecture. Nah, fase ini tidak jauh berbeda dengan fase selanjutnya yaitu fase C dan D. Ketiganya memiliki aktivitas yang kurang lebih sama, yaitu yang pertama adalah mendevelop baseline architecture, yang kedua adalah mendevelop target architecture. Yang berbeda dari ketiga fase ini hanyalah domainnya. Jika fase B domainnya yaitu bisnis, fase C yaitu domainnya adalah information system atau data dan aplikasi, lalu yang terakhir adalah fase D, domainnya yaitu teknologi. Nah, setelah fase D, kita akan melakukan perform gap analysis. Pada bagian sebelumnya, saya tidak terlalu membahas masing-masing bagian dari phase B, C, dan D. Untuk itu, kali ini saya akan jabarkan mengenai bagian-bagian tersebut di gap analysis.
Nah, yang pertama yaitu gap analysis dari domain bisnis. Dari matriks tersebut dapat diketahui terdapat beberapa komponen yang ada pada target architecture tetapi tidak ada di baseline architecture. Hal ini atau kondisi ini disebut sebagai penambahan komponen pada target architecture. Dari matriks tersebut dapat dilihat terdapat penambahan business function, yaitu dari compliance management, lalu organizational management, risk optimization, dan service agreement. Gap analysis yang kedua masih pada domain bisnis. Di sini kita akan melihat penambahan bisnis service. Dari matriks diketahui terdapat beberapa penambahan bisnis service pada target architecture. Yang pertama yaitu branch operation, kemudian customer service, pembayaran, lalu social media channel. Selanjutnya, gap analysis dari domain data. Dari penampilan matriks tersebut dapat disimpulkan terdapat penambahan bisnis objek. Bisnis objek yang ditambahkan pada target architecture yaitu membership, customer feedback, dan customer. Lalu terdapat juga penambahan pada relasi data produk di logical data architecture. Gap analysis yang selanjutnya yaitu masih pada domain information system bagian application. Dari matriks dapat disimpulkan terdapat penambahan service baru yaitu pembaruan data ERP. Kemudian ada juga penambahan aplikasi order produksi. Gap analysis selanjutnya yaitu dari domain teknologi. Secara singkat, gap ini menunjukkan adanya penambahan infrastruktur IT. Dari matriks dapat kita lihat secara keseluruhan terdapat penambahan infrastruktur IT berupa business continuity, automatic scaling, performance monitoring, distributed replication, virtual private network, dan IT continuity. Setelah dilakukan gap analysis, terakhir kita perlu membuat architecture definition dan dokumen architecture requirement specification.